Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Alamsah dengan NIM 8412122038, Prodi Manajemen Bisnis, Universitas Insan Cendekia Mandiri. Di sini saya akan mempresentasikan terkait customer relationship atau manajemen hubungan pelanggan. Ada beberapa poin yang akan saya bahas, diantaranya itu identifikasi CRM, yang kedua implementasi CRM terhadap kualitas pelayanan, yang ketiga yaitu implementasi CRM terhadap kenaikan loyalitas pelanggan, selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan CRM dan kesimpulan. Yang pertama yaitu identifikasi customer relationship. CRM atau manajemen hubungan pelanggan adalah suatu sistem yang dibuat untuk mempermudah perusahaan melakukan pengelolaan hubungan terhadap pelanggan agar lebih efektif. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan membangun hubungan yang saling menguntungkan antara perusahaan dan pelanggan. Menurut para ahli, CRM menurut Newell yang dikutip oleh Kartika Imasari, Customer Relationship Management atau CRM adalah sebuah modifikasi dan pembelajaran perilaku konsumen setiap waktu dan setiap interaksi. Perlakuan terhadap pelanggan dan membangun kekuatan antara konsumen dan perusahaan. Adapun menurut Kotler dan Keller, CRM atau manajemen hubungan pelanggan adalah proses pengelolaan informasi secara rinci tentang masing-masing pelanggan. CRM mengelola semua titik kontak pelanggan untuk memaksimalkan loyalitas pelanggan. Titik kontak pelanggan adalah semua kejadian di mana pelanggan kontak dengan produk atau jasa, mulai dari pengalaman pribadi, komunikasi massal, hingga observasi biasa. Yang selanjutnya yaitu implementasi CRM terhadap kualitas pelayanan. Ada beberapa poin yang dibuat perusahaan yang diimplementasikan lewat CRM untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Di antaranya itu pemahaman kebutuhan dan tujuan, yaitu dengan mengidentifikasi kebutuhan dan menetapkan tujuan yang jelas. Adapun poin kedua yaitu pemilihan sistem CRM yang tepat. Perusahaan melakukan evaluasi kebutuhan, memilih sistem yang fleksibel, dan memilih fitur-fitur yang penting. Yang ketiga yaitu implementasi dan integritas, yaitu perencanaan yang matang dan data yang terintegritas sistem. Yang keempat itu pelatihan pengembangan, di antaranya yaitu pelatihan karyawan, pengembangan proses, dan yang terakhir adalah monitor dan evaluasi. Kinerja karyawan akan dimonitoring atau dipantau oleh perusahaan. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi berkala. Dan selanjutnya yaitu umpan balik bagi pelanggan. Dengan langkah-langkah yang struktur dan tepat, perusahaan dapat membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan dan dapat meningkatkan kualitas dan loyalitas pelanggan terhadap perusahaan. Yang selanjutnya yaitu implementasi CRM untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Kepuasan menjadi faktor utama dalam menciptakan suatu loyalitas. Dengan merasa puas terhadap suatu produk, maka secara tidak langsung konsumen atau pelanggan akan kembali lagi untuk memakai dan membeli produk kita. Adapun cara perusahaan untuk menjaga dan meningkatkan loyalitas pelanggan dengan mengimplementasi CRM, yaitu satu, dengan mengidentifikasi pelanggan yang setia. Dengan menggunakan CRM, perusahaan dapat membuat informasi mengenai data pelanggan dan catatan transaksi yang dapat diakses dan dikelola oleh seluruh pemangku kepentingan utama agar mengidentifikasi pelanggan yang setia. Selanjutnya yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan. CRM dapat membantu perusahaan meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memberikan kemudahan bagi perusahaan
dan mendapatkan informasi yang lebih rinci mengenai pelanggan, dan berlaku sebaliknya bagi pelanggan yang bisa mendapatkan informasi lebih cepat dan tepat terhadap perusahaan. Yang selanjutnya yaitu mempertahankan hubungan dengan pelanggan. Dengan CRM, perusahaan dapat mempertahankan hubungan dengan pelanggan dengan menerapkan strategi CRM untuk menjaga dan meningkatkan loyalitas pelanggan agar tidak beralih ke pesaing lain. Yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan CRM. CRM juga memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Di antaranya yaitu meningkatkan kualitas pelayanan, yaitu kelebihannya. Terus selanjutnya itu meningkatkan loyalitas pelanggan, mengintegrasi urusan operasional dalam suatu platform. Selanjutnya yaitu lebih efisien dan efektif dalam membuat laporan bisnis untuk perusahaan. Selanjutnya, mengurangi biaya operasional perusahaan. Adapun untuk kekurangannya, yaitu kendala dalam jaringan atau keamanan. Itu bisa terjadi kapan saja. Yang selanjutnya itu memerlukan training terlebih dahulu bagi karyawan. Yang selanjutnya memungkinkan kehilangan data atau pertasan. Yang selanjutnya itu membutuhkan dukungan teknis, ya seperti komputer, jaringan, dan lainnya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan CRM, diantaranya yaitu perusahaan menentukan tujuan yang tepat, tujuan yang jelas, dan membuat strategi bisnis yang akurat. Yang selanjutnya itu analisa kebutuhan pelanggan. Jadi menganalisis apa saja kebutuhan pelanggan yang dibutuhkan di pasaran. Yang selanjutnya itu pemantauan kinerja dan metrik. Ya seperti tadi, controlling terhadap karyawan dan membuat data bagi pelanggan yang setia. Yang selanjutnya itu keamanan data pelanggan. Keamanan data pelanggan sangat penting untuk kenyamanan dan keberlangsungan pelanggan agar pelanggan merasa aman menggunakan produk kita gitu. Yang selanjutnya itu personalisasi dan pengalaman pelanggan, yaitu salah satu untuk meningkatkan loyalitas tadi ya. Terus yang selanjutnya itu evaluasi berkala. Evaluasi berkala itu agar perusahaan dapat meningkatkan kinerjanya lebih baik gitu. Yang terakhir itu pelatihan dan pengembangan tim. Pelatihan dan pengembangan tim sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas karyawan. Untuk kesimpulannya, customer relationship atau CRM di atas, yaitu kita bisa simpulkan CRM adalah suatu sistem yang dapat membantu perusahaan dalam menjalankan perusahaannya. Banyak kemudahan-kemudahan serta manfaat yang bisa diambil oleh perusahaan. Langkah-langkah yang baik dan terstruktur dapat meningkatkan kualitas pelayanan, dan pelayanan yang baik dapat meningkatkan loyalitas pelanggan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus maksimalkan penggunaan CRM ini dengan lebih baik lagi. Mungkin itu yang saya simpulkan, yang saya pahami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.